Oke guys, jadi singkat cerita, Lens Catfish kita yang kemarin itu udah game over. Udah game over, dan di sini gue hanya mau share apa yang bisa gue simpulkan, apa yang bisa gue pelajari, dan gue juga nanti mau minta nih bantuan atau masukan dari kawan-kawan. Share lah pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar supaya yang lain juga ya bisa baca-baca. Jadi singkat cerita, ikannya mati kan karena amonia poisoning, dan ya singkat cerita nggak ketolong. Jadi apa yang bisa gue pelajari atau yang bisa gue ambil, kalau kita berpergian jauh nih, kita ngomong misalnya di atas 1 minggu deh. Kalau di atas 1 minggu, sebaiknya ada orang yang ngasih makan setengah dari apa yang ikan kalian bisa makan, tapi harus ditungguin, ditungguin bener-bener sampai makanan itu habis gitu. Nah, tapi kalau cuma seminggu doang nih pergi nih, misalnya pergi keluar kota, pergi jalan-jalan atau apa, cuma seminggu nggak masalah sih. Menurut gua nggak masalah nggak dikasih makan sama sekali. Kesalahan gua kemarin itu ya pertama nggak ditungguin, dan ya itu hampir tiap hari dikasih makannya kan gitu. Jadi sisa-sisa makanannya atau lepehan makanannya apapun itu berakumulasi. Ya singkat cerita seperti itu, karena gua udah jelasin detail banget ya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian pergi lebih dari seminggu gimana? Kalau kalian lebih dari 1 minggu pergi meninggalkan rumah kalian, mungkin kesimpulan yang bisa gue ambil ya, minta tolong siapapun itu, adik, kakak, ibu, bapak, istri, suami, atau teman, kasih makan, tapi seminggu sekali aja gitu. Minimal adalah yang mereka isi. Karena setelah gue pikir-pikir, orang kalau misalnya ngirim ikan nih, contoh dari Jakarta ke Pekanbaru, itu ikan juga dipuasain 3-4 hari kok, kan gitu. Terus perjalanan tambah lagi sekian jam, jadi 4-5 hari puasa juga nggak masalah. Nah, jadi yang biasanya kejadian bermasalah itu saat kita tidak di rumah, kita sebagai owner yang lebih mengerti, tidak di tempat, dan siapapun yang kita titip ya ngasih makan, jebret, ya udah ditinggalin, bye-bye gitu kan. Ah, itu biasanya. Ya sama kayak Lens kemarin, ya, tapi ya udahlah, itu kesalahan di gua karena gua tidak memastikan si Rasid atau anggota gua untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Tapi ya udahlah, itu udah salah di gua. Nah, jadi kalau kalian perginya misalnya 2 minggu, ya udah seminggu sekali gitu, minta tolong temen kasih makan tapi tungguin, paling cuma habis 5 menit kok. Habis itu ya seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini gua juga akan meninggalkan Megatank ini dalam tempo waktu yang cukup lumayan. Perkiraan gua sekitar 2 bulan guys. Nah, mau kemana? Jadi gini, istri gue ini diterima di Harvard University. Jadi dia mengikuti program PLD. Nah, singkat cerita, program itu ada modulnya online, ada yang modulnya offline. Online itu sedang berjalan sekarang. Jadi dia kebetulan gue lagi buat video ini, dia lagi kelas nih. Jadi ya itu untuk sesi online-nya. Untuk sesi offline-nya, dia harus berada di Amerika, di Harvard itu sendiri untuk masuk kelas gitu kan. Jadi kelasnya itu akan dimulai di bulan Maret awal kalau gua nggak salah, hingga Maret akhir. Itu untuk satu sesinya tuh yang offline-nya atau yang harus on campus-nya. Nah, sehingga di pertengahan mungkin ya, di pertengahan atau akhir Februari, gue udah harus cabut ke Amerika. Nah, nanti gue baliknya lagi itu mungkin sekitar pertengahan April. Jadi kurang lebih 2 bulan lah gue akan meninggalkan Megatank ini. Nah, karena ada kasus Lens kemarin, jadi kebetulan Bang Angga tadi pagi datang, tadi siang sih tepatnya. Nah, gue udah ngobrol sama dia. Jadi gue ngobrol gini, Bang, ini kan gue mau tinggalin nih hampir 2 bulan. Nah, gue nggak mau dong kejadian kayak Lens cuma 1 ekor. Ini kalau gimana-gimana berjamaah pusing kan begitu. Ini banyak, asetnya banyak gitu kan. Jadi gue udah ngobrol sama dia, dan singkat cerita yang kemungkinan besar akan gue dan Bang Angga lakukan itu kita akan ngasih makan semua ikan gue ya yang ada di Megatank dan juga yang ada di akuarium pembesaran seminggu 2 kali. Rencananya seperti itu. Nah, seminggu 2 kali itu pokoknya pas dikasih makan harus ada Bang Angganya. Bang Angga yang melihat karena dia bukan sedikit banyak, emang banyak tahu gitu tentang ikan kan gitu. Jadi emang dia ngelihat kondisinya normal baru dia pulang.
Nah, jadi dia emang dilihatin dan pas ngasih makan ikan yang ada di tank pembesaran dia juga ngeliatin, seminggu 2 kali doang dia datang ke sini. Sisanya ya gua tinggal monitor mengenai pompa. Nah, karena kejadian pompa mati saat pemilik tidak berada di rumah, itu cukup sering kejadian. Kita tinggalin rumah nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba pompanya mati. Ya habis lah ikan kan begitu. Nah tapi untuk masalah itu gue insya Allah udah bisa gue atasi. Ya minimal nanti anggota gue videoin sehari 2 kali atau sehari sekali. Minimal gue mau lihat itu kucuran airnya ada apa enggak. Kalau ada kucuran air dari filter berarti kan pompa nyala. Mungkin gue akan melihat monitor itu doang. Namun untuk menghindari overfeeding atau ada makanannya dilepehin lagi atau apapun itu yang sama kejadian dengan lens, yaitu solusi gue berdasarkan pengalaman itu, gue akan minta tolong Bang Angga yang jadi mandornya di sini selama 2 bulan gue keluar nggak di Pekanbaru lah kan begitu. Nah karena kalau kita lihat-lihat nih guys, kalau kita lihat-lihat lagi saat pembangunan Megatank, gue juga udah pernah bilang ke kawan-kawan kalau ikan-ikan yang ada ini sekarang yang ada di tempat evakuasi pada waktu itu juga gue kasih makan 10 hari sekali kok, 2 minggu sekali. Buktinya aman gitu kan. Karena ya pada prinsipnya mungkin ikan-ikan yang udah menengah ke atas ya gue ngomong ya. 2 minggu nggak dikasih makan pun ya nggak bakal mati. Ya cuma bakal kurus, tapi mati sih enggak. Tapi ya emang kejadiannya ya saat kita pergi dikasih makan terus, ownernya nggak ada, yang mengerti nggak ada. Ya itulah kasusnya kayak si Lins kemarin. Dan gue baca di komen juga ternyata kasus yang kejadian seperti gue ini bisa dibilang kasus klasik. Karena ternyata banyak juga yang udah pernah ngalamin. Jadi ini sesuatu hal yang emang harus kita antisipasi rame-rame nih. Jadi kalau kalian nonton video ini ya mungkin kalian salah satu yang beruntung lah ya. Kita pokoknya berbagi deh atau kalian tulis di komen pengalaman kalian gimana, apa solusinya. Jadi biar sama-sama belajar. Karena kan sekali lagi nggak ada yang langsung pinter, pengalaman orang beda-beda gitu kan, jadi kita bisa tarik inilah kesimpulan lah atau tarik benang merahnya. Nah sehingga itu tadi Bang Angga kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang akan melihat ikan-ikan gua, yang memonitor lah ya saat gua pergi nanti. Jadi dia datang sini seminggu 2 kali dan dijagainnya dalam arti kata ya makanannya udah habis, udah aman semua baru deh cabut gitu. Nah sisanya ya tinggal gua monitor pompa jangan sampai mati gitu kan. Nah jadi menurut kalian gimana? Menurut kalian seperti apa yang gua share, kira-kira apa rencana gua, ada yang perlu diperbaiki nggak? Ada input nggak? Ada masukan nggak? Nah seperti itu. Nah ini ikan ini udah 6 hari loh belum makan. Ini gue kan balik hari Kamis ya. Gue balik hari Kamis, sekarang udah hari Selasa. Sekarang ini gue buat video hari Selasa. Jadi udah 6 hari belum gue kasih makan. Kenapa belum dikasih makan? Karena makanannya habis, belum dianterin. Baru dianterin Bang Angga tadi. Dan gara-gara Lins kemarin gue juga apa ya? Jadi fokusnya sama Lins kemarin. Jadi bener-bener gue lupa ngasih atau minta tolong Bang Angga untuk bawain makanan. Nah, jadi ini 6 hari aja belum dikasih makan. Kondisinya masih aman. Kondisi masih aman. Cuma ya emang kelihatannya agak emosi mereka, agak esmosi gitu kan. Belum makan 6 hari. Tapi gue lihat sejauh ini tidak ada tanda-tanda agresi yang kayak gimana-gimana. Gimana gue bisa lihatnya ya tinggal lihat aja sih ekor-ekornya. Ekor-ekornya badannya ada yang compang-camping nggak? Ini sejauh ini gue lihat aman-aman aja. Cuma kayaknya mereka agak lebih gimana gitu. Biasanya yang gue lihat agak lebih kalem. Ini agak lebih kayak geli-geli basah gimana gitu kan. Nah jadi ini kelihatannya udah lapar banget. Jadi nanti malam bentar lagi gue akan kasih makan mereka. Karena makanannya sekarang lagi gue siapin. Nah jadi buktinya nih 6 hari atau kita bisa bilang 7 hari gak dikasih makanannya nggak apa-apa. Jadi kemarin gue pergi 12 hari sebenarnya sekali aja kasih makan. Mungkin ini udah cerita udah lain lagi nih. Cerita udah bener-bener lain. Kalau seminggu sekali aja kemarin gue kasih makan. Nggak kayak gini kejadiannya. Tapi apapun itu adalah sebuah proses pembelajaran supaya
kita, ya kan, yang menonton ini juga jadi lebih tahu dari pengalaman gua, biar itu menjadi uang sekolah gua. Tapi untuk timbalnya gue mau minta tolong pengalaman kalian dong. Jangan gua terus yang berbagi, bagi juga dong. Biar sama-sama belajar gitu. Tulis di komen di bawah pengalaman buruk kalian saat meninggalkan ikan terlalu lama. Kalau misalnya gagal, ada yang mati, kenapa mati? Kalau berhasil, kenapa berhasil? Jadi nanti ya kita semua bisa baca lah, sambil baca-baca, sambil belajar. Karena gue juga ingin belajar gitu. Jadi mungkin bisa gue share mengenai pengalaman buruk yang buat gregetnya itu linsnya belum sempat masuk guys. Aduh, belum sempat masuk. Belum sempat gue ngeliat gimana sih cara renang dia di dalam Megatank, tapi ya itulah, belum rezeki. Kalau emang belum rezeki ya begitu. Jadi itu aja mungkin video gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.